Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Alhamdulillahirabbil alamin. Today is our second meeting via online, and inshallah today we are going to learn KD 3.6. You can see on your screen, students are able to identify the social function and language features of simple past and present perfect tense. Siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial dan ciri kebahasaan dari simple past tense dan present perfect tense. And also we have KD 4.6. Students are able to create oral and written text containing simple past and present perfect tense. Siswa dapat menciptakan, membuat, atau menulis teks bentuk lisan dan tulisan yang mengandung simple past tense dan present perfect tense. So, what are we going to learn today? Jadi apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Okay, in this unit you will learn, kalian akan belajar to identify the social function of simple past, mengidentifikasi fungsi sosial dari simple past tense, to identify the social function of present perfect, mengidentifikasi fungsi sosial dari present perfect, to differentiate the use of simple past and present perfect, untuk membedakan penggunaan dari simple past tense dan present perfect, and to write sentences in simple past and present perfect tense, untuk menulis kalimat dalam bentuk simple past tense dan present perfect tense. Okay. You can see on your screen there are two sentences here. The first one is, she ate ice cream last night. Dia makan es krim tadi malam. And the second one is, she has eaten ice cream. Dia telah makan es krim. What the difference? Apa sih bedanya dari kedua kalimat ini? Oke, kalimat yang pertama ini adalah past tense. Kalimat yang kedua adalah simple present perfect tense. Okay, to know more about it, let's learn one by one, start from simple past tense. Untuk mengetahuinya, mari kita pelajari satu-satu ya. Dari simple past tense terlebih dahulu. Okay, simple past tense is used for a completed action that happened at one specific time in the past. Katanya, simple past tense ini digunakan untuk menyatakan kejadian yang telah berlalu atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau dan menggunakan waktu yang spesifik. Jadi waktunya jelas. For example, contohnya. John went to Spain last year. John pergi ke Spanyol tahun lalu. Tahun lalu, ini menyatakan waktu yang spesifik. Jadi kita tahu kalau si John itu pergi ke Spanyolnya tahun lalu. Jelas ya? The second one, Bob bought a new bicycle yesterday. Bob membeli sepeda baru kemarin. Ini juga jelas, jadi si Bob itu beli sepedanya kemarin loh. Jadi kita tahu ya, ternyata waktunya itu kemarin. Next. Mark washed the dishes after dinner. Mark mencuci piring setelah makan malam. Ini juga waktunya jelas. Kita tahu bahwa si Bob mencuci piring setelah makan malam. And the last one is, Maria did her homework this afternoon. Maria melakukan atau mengerjakan PR-nya tadi siang, ya. Tadi siang, ini menyatakan udah terjadi dan sekarang dia udah nggak ngerjain lagi ya. Terus mungkin ada pertanyaan, Miss bisa nggak sih waktunya selain last year, yesterday, after dinner, this afternoon? Bisa dong, kalau misalkan kalian mau membuat kalimat saya pergi ke Spanyol bulan lalu, tinggal ganti aja year-nya sama month. I went to Spain last month. Saya pergi ke Bandung minggu lalu. I went to Bandung last week.
tinggal diganti aja kata year-nya sama yang lain. Pokoknya yang ada keterangan last berarti itu menyatakan simple past tense. Gimana dengan yesterday? Yesterday itu kan kemarin. Boleh nggak sih, Miss, kalau misalkan kita pakai yesterday morning? Bisa dong. Bob bought a new bicycle yesterday morning. Bob membeli sepeda baru kemarin pagi, ya. After dinner bisa diganti dengan apa lagi? Boleh, for example, after breakfast. Pokoknya yang ada kata last, yesterday, sama after, sama this afternoon, this morning, tadi pagi, menyatakan past tense, lampau, sehingga kata kerjanya wajib menggunakan kata kerja kedua. Oke? Coba kita lihat rumusnya. Nah, jadi untuk rumus simple past tense adalah subject plus verb 2 plus bla bla bla. Bla 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 di sini adalah complement, artinya pelengkap. For example, kita bedah di sini ya. Subject plus verb 2 plus complement. Subjeknya mana? John went to Spain last year. Subjeknya mana? John. Verb 2-nya mana? Went. Kenapa Miss harus pakai verb 2? Karena ini bentuknya past tense, terjadi di masa lampau. Seperti yang kita ketahui, went adalah verb kedua dari kata go, ya. Jadi kalau ada kata last year, verbnya wajib verb 2. Went dari kata go, both dari kata buy, washed dari wash, did dari do. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kalau belum, silahkan bertanya ya. Oke, next. Present perfect. Untuk present perfect, ini bisa menyatakan untuk an action that happened at an indefinite time in the past. Present perfect itu kita gunakan untuk menyatakan kejadian yang telah terjadi di masa lampau namun tanpa keterangan waktu. For example, contohnya, John has traveled around the world. John berjalan-jalan keliling dunia. Katanya gitu doang. John telah keliling dunia, gitu doang. We don't know when. Kita nggak tahu kapan. Kapan sih si John keliling dunia? Nggak ada keterangan waktunya. Pokoknya di sana menyatakan John telah pergi keliling dunia aja. Nggak dinyatakan apakah si John keliling dunianya kemarin, atau minggu lalu, atau bulan lalu. Karena tidak ada spesifik waktu, makanya menggunakan present perfect. Oke? Number 2. Present perfect tense juga bisa menyatakan untuk action that happened more than one in the past. Present perfect tense juga digunakan untuk menyatakan kejadian yang telah terjadi di masa lampau tapi lebih dari satu kali. For example, contohnya, I have seen this movie 3 times. Saya udah nonton film ini 3 kali loh. Nah, 3 kali ada keterangan berarti lebih dari 1 kali dan tidak ada waktu yang spesifik. Contoh, I have seen this movie 3 times. Misalkan kapan nih? Kan kita nggak tahu ya. Kapan kita nonton TV 3 kali itu kapan? Nggak ada keterangan waktunya. Makanya pakainya present perfect tense. Oke, next. Present perfect tense juga digunakan untuk an action that began in the past and still occurring in the present. Katanya menyatakan kejadian yang telah terjadi di masa lampau, dimulai itu di masa lampau dan sekarang masih. Contohnya kayak gimana sih? Look at this. Okay, example. John has lived in the same house for 20 years. John udah tinggal di rumah yang sama selama 20 tahun. Artinya, dia masih tinggal di rumah itu dong, karena selama 20 tahun. Ini menyatakan selama for. For itu menyatakan present perfect tense. Atau bisa juga seperti ini. John has lived in the same house since 1975. John telah tinggal di rumah yang sama sejak tahun 1975. Sejak tahun, berarti sampai sekarang dia masih tinggal di sana. Paham? Since, jadi kalau ada kata for sama since itu menyatakan present perfect tense. Oke? Nah, kita lihat dulu formulanya ya. Kalau tadi kan simple past tense itu subject plus verb 2 plus complement. Coba kalau present perfect rumusnya apa ya? Oke. Subject plus has atau have plus verb 3. Oke. Contohnya ini, subjeknya mana? John, pakainya has.
Verb 3-nya traveled, dari kata travel, traveled, traveled. Oke. Terus ini juga I sebagai subjek pakainya have, dan verb 3 seen. Seen itu verb satunya see, verb 2-nya so, verb 3-nya seen. Jadi pakainya di sini seen, oke? Terus ini juga John has lived. John sebagai subjek pakainya has tambah lived, verb ketiga dari kata live dan lived. Oke. Sekarang pertanyaannya, Miss, kenapa sih kalau yang ini yang si John pakainya has, terus kalau yang si I pakainya have? Oke, look at this. Aturannya ya. Kalau subjeknya I, you, they, we sama nama lebih dari satu orang, maka pakainya have. Tapi kalau subjeknya she, he, it sama nama tapi satu orang, maka pakainya has. Oke, coba kita ubah yang I have seen this movie 3 times, subjeknya jadi she. She bukan pakai have lagi dong. Ingat kalau she wajib pakai has, berarti she has seen this movie 3 times. Oke, coba kalau pakai they. They, kalau they pakai apa? They perumusnya pakai have. They have seen this movie 3 times. Coba kalau pakai nama lebih dari satu orang, contohnya John sama Kate. John and Kate have seen this movie 3 times. Coba ini ganti sama nama tapi satu orang, contohnya Maria. Maria has seen this movie 3 times. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kalau belum dipahami silahkan ditanyakan ya. Oke, let's practice. Oke. Kita punya kalimat. Kita berlatih ya. Kita punya kalimat number 1. Saya belajar bahasa Inggris minggu lalu. Saya belajar bahasa Inggris minggu lalu. Minggu lalu. Ini ada keterangan waktu yang spesifik. Ingat tadi kata Miss, kalau misalkan kata apa sih kalimat yang udah berlangsung atau kejadian yang udah berlangsung di masa lampau, tapi ada waktu yang spesifiknya, maka menggunakan past tense. Rumus past tense adalah subjek plus verb 2. Coba subjeknya apa dari I? I subjeknya adalah I. Saya subjeknya adalah I. Belajar subjeknya adalah verb 2. Coba, belajar itu kan study. Verb 2-nya studied, berarti menggunakan verb 2, studied. I studied English last week. Oke. Number 2. Oke. Saya telah belajar bahasa Inggris. Ingat, saya telah belajar bahasa Inggris. Ini tidak ada keterangan waktunya, berarti menyatakan present perfect tense. Tadi rumusnya apa present perfect tense? Subjek plus has atau have plus verb 3. Ini subjeknya apa? Saya. Berarti I. Kalau I tadi pakai apa? Has atau have? Pakainya have. Belajar, verb ketiganya apa ya? Lihat di sini studied English. Oke. Kita ke yang lain. Jack mengajar bahasa Inggris 2 hari yang lalu. Ini ada keterangan waktu yang spesifik ya, 2 hari yang lalu. Berarti menyatakan past tense. Ingat, rumus past tense adalah subjek plus verb 2. Coba kita tentukan mana verbnya, kata kerjanya adalah mengajar. Kita lihat kata bantunya. Iya. Mengajar itu adalah teach. Tapi ingat karena ini bentuknya past tense, maka menggunakan verb 2. Jadi, Jack taught English 2 days ago. Ya, Jack taught English 2 days ago. Oke, next. Bagaimana dengan kalimat ini? Jack telah mengajar bahasa Inggris 2 kali. Nah, ini tidak ada keterangan waktunya kapan ya, tapi ada pengulangan 2 kali. Makanya menggunakan present perfect tense. Tadi rumusnya apa? Subject plus has atau have plus verb 3. Oke, jadi seperti ini. Jack, karena Jack itu nama satu orang, maka pakai has. Jack has. Verb 3-nya apa? Taught English twice. Oke. Segitu dulu, silahkan kalau belum paham terus diulangi terus dilihat videonya. Kalau nggak ada yang dimengerti atau misalkan
ada yang masih ingin ditanyakan, silakan tanyakan via grup WA online ya. That's all for today. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.